5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 nih. Kita belajar di tema 8, peristiwa alam, subtema 4, bencana alam, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik yang hebat, apabila terjadi bencana alam, bantuan itu sangat diperlukan adik-adik. Kita bisa meminta tolong kepada orang lain. Siti dan teman-temannya sedang berada di balai desa. Mereka sedang membantu mengisi bak penampungan air. Mereka saling menolong. Amati gambar Udin dan teman-temannya di bawah ini adik-adik. Ini ada gambar A dan gambar B adik-adik. Dapatkah kamu membuat permintaan tolong dari gambar tersebut? Nah, pilih gambar yang kamu inginkan. Sebutkan ungkapan permintaan tolongmu sesuai gambar tersebut adik-adik. Ungkapkan permintaan pertolongmu itu dengan santun. Misalnya nih adik-adik ya, diskusikan. Kalian bisa pilih yang A atau yang B. Lalu bandingkan permintaan tolong dari gambar A dan B. Apakah ada persamaannya? Nah, misalnya gambar A, Edo, tolong isikan air di ember kami. Yang gambar B, aduh berat sekali, tolong bantu kami mengangkat ember ini. Ini adalah kalimat minta tolong yang berdasarkan gambar yang ada. Adik-adik bisa loh kalian membuat kalimat minta tolong yang berbeda dari Kak Citra, yang pastinya tentang gambar ini adik-adik. Nah, persamaannya kalimat minta tolong ini pasti ada kata tolong. Nah adik-adik ya, kalau permintaan tolong ya pasti ada kata tolong. Nah, kalau kalian meminta tolong kepada orang lain harus dengan kata yang sopan, yang baik ya adik-adik ya, supaya orang lain itu mau membantu kita. Dan ucapkan terima kasih ketika kita sudah mendapatkan pertolongan atau bantuan. Nah adik-adik yang hebat, persamaannya ya dari gambar ini sama-sama menggunakan ember sebagai media untuk menampung air. Perbedaannya, gambar A itu mengantri untuk mengisi air, gambar B itu saling membantu mengangkat ember yang berisi air. Adik-adik, Siti dan teman-temannya tadi kan berada di balai desa. Matahari bersinar terang, angin bertiup sepoi-sepoi. Siti dan teman-teman telah selesai nih mengisi bak penampungan air. Mereka kemudian beristirahat di aula balai desa. Perhatikan percakapan berikut ini. Dayu, kamu terlihat pucat. Apakah kamu sakit? Tanya Siti. Tidak tahu Siti, saya merasa lemas. Mungkin lelah setelah kegiatan tadi, jawab Dayu. Coba saya pegang dahimu. Wah, badanmu terasa hangat, kata Lani. Nah adik-adik, di sini Dayu terlihat pucat dan badannya ternyata hangat adik-adik. Apakah adik-adik bisa mengukur suhu dengan tangan? Bisa adik-adik, kita bisa mengukur suhu benda-benda di sekitar kita, bahkan suhu tubuh kita dengan tangan. Mengapa? Karena tangan itu bisa merasakan suhu dari masing-masing benda. Apakah benda itu suhunya panas atau suhunya dingin adik-adik. Nah adik-adik, percobaan suhu air. Teman-teman, ini petunjuk percobaanku. Saya akan membacanya. Tolong didengarkan ya, agar kalian tahu caranya.
Nah, adik-adik, bisakah kita mengukur suhu dengan tangan? Edo ingin membuktikan hal itu. Edo akan membuat sebuah percobaan untuk merasakan suhu panas dan dingin. Edo mengajak teman-temannya ke rumahnya. Edo mengajak mereka mengikuti percobaannya. Adik-adik bisa loh melakukan percobaan seperti Edo ini. Nah, petunjuknya seperti berikut ini adik-adik. Kalian siapkan dulu 3 buah wadah, yaitu wadah A, B, dan C ya. Letakkan di atas meja adik-adik. Nah, ketiga wadah tersebut diisi air yang sama banyak. Jenis dan suhu air di ketiga wadah tersebut harus berbeda. Jadi misalnya yang A itu agak panas ya, yang B hangat, yang C dingin, misalnya seperti itu. Minta seorang teman untuk maju ke meja percobaan. Setelah itu adik-adik, tolong masukkan tangan kanan kalian ke wadah A. Ya, masukkan tangan kanan kalian, lalu kemudian masukkan tangan kiri kalian ke wadah C. Nah, sekarang biarkan selama 30 detik. Apa yang dirasakan oleh tangan kananmu? Apa yang dirasakan oleh tangan kirimu? Apakah tangan kanan dan tangan kiri merasakan suhu yang berbeda? Nah, pasti rasanya berbeda karena tadi suhunya berbeda ya adik-adik ya. Setelah itu, masukkan tangan kanan dan kiri ke wadah B secara bersamaan. Setelah kedua tanganmu dimasukkan, apa yang dirasakan oleh tangan kananmu dan tangan kirimu? Pasti rasanya sama adik-adik ya. Jadi kalau kita memasukkan kedua tangan di satu wadah yang sama, pasti suhu atau rasanya dari suhu air tersebut sama ya. Nah, di sini dapatkah tangan kanan dan kirimu merasakan hal yang sama? Bisa ya adik-adik. Mengapa demikian? Jika tangan kanan dan kiri dimasukkan ke dalam wadah B secara bersamaan, maka rasanya akan sama karena suhunya tidak berbeda. Sedangkan tadi kalau tangan yang kanan dimasukkan ke wadah A, tangan yang kiri dimasukkan ke wadah B yang suhunya berbeda, kita pasti merasakan adanya perbedaan. Nah, adik-adik, setelah melakukan percobaan itu, kalian bisa mengurutkan suhu dari ketiga wadah tadi, dari wadah yang terpanas hingga wadah yang terdingin. Misalnya wadah yang terpanas A, wadah yang agak hangat ya B, lalu wadah yang dingin C, misalnya seperti itu. Nah, adik-adik, sudahkah kamu melakukan percobaan suhu air? Nah, buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Setiap anggota kelompok melakukan percobaan itu. Lakukan secara bergantian dan catat hasilnya pada tabel berikut ini. Misalnya ya, tabel percobaan suhu air. Misalnya nama anggota kelompoknya Beni ya, misalnya di sini. Wadah A-nya panas, wadah B-nya dingin, wadah C-nya hangat, misalnya seperti itu. Maka urutan suhu air dari wadah yang terpanas adalah dari wadah A, lalu wadah C, lalu wadah B. Karena yang terpanas adalah yang A adik-adik, dan yang paling dingin adalah wadah B. Misalnya Siti, wadah A-nya panas, wadah B-nya hangat, wadah C-nya dingin. Maka urutan suhunya berarti dari yang terpanas yaitu wadah A, lalu wadah B, lalu wadah C, misalnya seperti itu. Udin yang melakukan, misalnya wadah A-nya milik Udin airnya hangat, wadah B milik Udin airnya dingin, wadah C milik Udin airnya panas. Maka kalau diurutkan dari suhu yang terpanas itu dari wadah C, wadah A, dan wadah B. Begitu juga selanjutnya adik-adik. Jadi kalian bisa mengurutkan dari suhu yang paling panas ke suhu yang terdingin. Coba ya kalian praktekkan, bisa kalian praktekkan di rumah masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 4 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like,
lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.